Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 mempersembahkan Tausiah Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang istiqomah hingga yaumil akhir. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita, kelak menjadi pengikut Rasulullah yang istiqomah hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang insya Allah dihormati Allah Subhanahu wa taala. Indikator kemuliaan dalam Islam bukanlah dari pangkat, jabatan, harta, maupun status sosial. Tapi satu-satunya indikator kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bapak Ibu sekalian, satu-satunya indikasi kemuliaan adalah ketakwaan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata ketakwaan ini disembunyikan. Sebagaimana Rasulullah telah sampaikan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil beliau menunjuk dada beliau dan mengatakan, takwa itu tempatnya di sini. Agak aneh tapi perlu kita lihat dari sudut pandang berbeda. Satu-satunya ukuran indikator kemuliaan, kok Allah sembunyikan, ada apa ini? Padahal kan enak kalau misalnya ternyata ada display ketakwaan di dahi kita misalnya. Misalnya saya, display ketakwaan saya 50%, seperti baterai smartphone misalnya. Terus di jalan saya ketemu dengan orang, indikator ketakwaannya 90%, maka saya akan mendatanginya, mencium tangannya, memeluk dan memohon, Mas tolong saya dijadikan murid ya, agar ketakwaan saya bisa meningkat. Atau saya misalnya ketika ketemu di jalan, ketemu dengan Mas Fulan, indikator ketakwaannya 20%, maka akan saya datangi, saya tepuk punggungnya bilang, walah mas sampai masih 20%, ayo ikut saya tak ajari biar takwanya meningkat, seperti itu. Tapi ternyata para jamaah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kadar ketakwaan itu ternyata agar apa? Yang pertama menurut para ulama, agar kita senantiasa berjuang untuk meningkatkan kadar ketakwaan. Karena apa? Karena kita tidak tahu level takwa kita itu di mana. 10%, 20%, 30%, bahkan sudah 90%. Karena ketidaktahuan kita tersebut, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua menurut para ulama adalah agar kita tidak menyepelekan orang, agar kita tidak meremehkan orang, karena kita tidak tahu yang kita hadapi ini siapa, jangan-jangan dia level takwanya lebih tinggi. Kalau kita membuka lembaran sirah, akan banyak sekali kisah-kisah orang terdahulu. Saya ambil contoh dalam kultum singkat ini adalah kisah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais ini seorang tabi'in, hidupnya sebenarnya sejaman dengan Rasulullah, tetapi tidak pernah ketemu dengan langsung. Kemudian beliau ini, ketika Rasulullah masih hidup, mengatakan kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali, wahai sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Umar bin Khattab, wahai sahabat Ali, kelak akan datang orang dari Yaman, namanya Uwais dari suku Qarn. Ketika dia datang, maka mintalah istighfar kepadanya. Cirinya, dia itu pernah sakit kulit, kemudian meninggalkan bekas di pundaknya, dan dia mempunyai seorang ibu. Ini sabda Rasulullah ketika masih hidup. Terus kemudian ketika Rasulullah sampai meninggal, itu setiap tahun sahabat Umar bin Khattab dan Ali itu selalu bertanya kepada rombongan dari Yaman,
apakah ada yang namanya Uwais? Oh tidak ada, sampai Rasulullah meninggal. Kemudian digantikan dengan sahabat Umar Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Setiap tahun pula sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali selalu bertanya kepada khalifah dari Yaman. Dan ternyata tidak ketemu. Kemudian baru ketika sepeninggal sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar bin Khattab naik menjadi khalifah, dan di saat itulah ternyata apa yang dikhabarkan Rasulullah beberapa tahun yang lalu itu benar. Datanglah rombongan dari Yaman dan bertanya, apakah ada yang namanya Uwais? Kemudian rombongan mengatakan, oh ada wahai Amirul Mukminin, orangnya di sana, dia itu pengembala kambing. Tapi kira-kira ada urusan apa ya Amirul Mukminin kok mencari seorang pengembala kambing? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, itu urusan saya. Kemudian setelah ketemu dengan orang yang dimaksud, orangnya pakaiannya lusuh, biasa namanya pengembala kambing. Ya. Pergi jalan dari kota Yaman ke Mekah, berjalan kaki, maka badannya seperti biasa, rambutnya kelihatan kusam. Ketika ditanya, wahai saudaraku, apakah engkau bernama Uwais? Ya benar. Engkau siapa? Waktu itu belum tahu, ternyata adalah Amirul Mukminin. Aku Umar bin Khattab, katanya. Oh masya Allah, engkau Amirul Mukminin. Kemudian mengatakan, bolehkah aku melihat pundakmu? Kenapa wahai Amirul Mukminin? Ya, hanya ingin sekedar melihatnya. Kemudian ketika disikap bajunya, ternyata benar ada tanda bekas penyakit kulit yang tinggal 1 dirham. Kemudian ditanya, apakah engkau punya ibu yang sudah tua? Iya benar, aku punya di kota Yaman. Kemudian maka benarlah, mohonkan aku istighfar, mohonkan aku ampunan atas Allah. Orang ini kaget, loh Anda itu loh seorang Amirul Mukminin, sahabat utama Rasulullah, yang bahkan sudah dijamin masuk surga. Kenapa harus saya yang mendoakan? Kemudian beliau bercerita bahwa dulu ketika Rasulullah masih sugeng, Rasulullah masih hidup, beliau mengatakan, kelak akan datang orang yang bernama Uwais dari Yaman, mintalah istighfar padanya. Masya Allah. Kemudian Uwais ini kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku bersedia untuk mengistighfarkan engkau. Tetapi aku mohon setelah ini jangan engkau ceritakan kepada orang lain sampai aku meninggal dunia. Masya Allah. Para jamaah, ternyata orang yang bahkan penduduk Yaman itu tidak mengetahui orang yang pengembala kambing itu ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nilai ketakwaannya luar biasa, sampai-sampai sahabat sekelas Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib yang sudah dijamin 10 sahabat masuk surga masih minta istighfar kepada namanya Uwais ini, Masya Allah. Jadi para jamaah, saya ingin sedikit menggarisbawahi yang pertama tadi terkait dengan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita karena kita tidak pernah tahu level takwa kita. Yang kedua, agar kita tidak meremehkan atau merendahkan orang. Jangan-jangan mohon sewu cleaning service di depan kita, pemulung yang setiap hari lewat di jalan itu jangan-jangan level ketakwanya jauh di atas kita. Yang mungkin seperti saya pakai peci, pakai baju, jangan-jangan ketakwaan kita tuh di bawahnya, naudzubillah. Tapi para jamaah, mudah-mudahan setelah ini mari kita belajar untuk bisa menghargai orang lain. Jangan memandang remeh, karena sesungguhnya satu-satunya indikator kemuliaan di sisi Allah hanya satu, ketakwaan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.